Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Hari ini kita akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang hari ini tiba-tiba muncul di grup-grup di saya ya, grup-grup membership saya. Teman-teman, memang bagaimanapun juga kita semuanya member ini tidak dipungkiri memang galau, karena memang ini sudah lama sejak di take down tanggal 17 Februari hingga hari ini sudah lebih dari 3 bulan, lebih beberapa hari ya, lebih 7 hari ya. Tapi setiap waktu manajemen itu sudah menunjukkan progresnya. Jadi kalau sekarang ini ada teman-teman yang khawatir atau merasa yakin bahwa VTube tidak akan hadir, apalagi dengerin dari kajian analisanya Mr. Titit yang terus-menerus memberikan opini-opini negatif tentang VTube ya. Ya tentu saja kita akan terpengaruh. Makanya itu bukan makanan kita, nggak usah dimakan. Itu bukan makanan, itu penyakit. Itu kalau dimakan jadi penyakit gitu. Itu bukan materi yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena dia nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi. Itu adalah opini yang sengaja dibangun supaya menyesatkan. Jadi ya memang zaman ini adalah zamannya orang terlalu pede membuat berita-berita, membuat opininya sendiri, membangun opini untuk membangun kepercayaan. Coba, kepercayaan kok dibangun di atas opini? Bayangkan. Padahal kepercayaan itu seharusnya dibangun di atas 1, fakta. 2, perintah Tuhan. 3, keyakinan yang dibawa oleh utusan Tuhan. Nah, VTube ini kan nggak ada kaitannya dengan utusan Tuhan, nggak ada kaitannya dengan kebenaran Tuhan. VTube ini kaitannya dengan apa? Fakta. Faktanya jelas, sudah dibahas oleh semuanya. Teman-teman leader, teman-teman sekarang udah nggak ada leader ya, oke lah, mantan leader, teman-teman konten kreator yang di pihak VTube ya, oleh Pak Wilbert sendiri sebagai panglima dari member VTube kan, yang membawa VTube kepada kita semua kan, Pak Wilbert tuh. Kalau semuanya sudah disampaikan, lalu sekarang masih galau, masih wah ini VTube pasti nggak akan on lagi. Ketika ditanya apa buktinya nggak bisa on, itu omongannya Chandra Teja. Tepuk jidat tuan, tepuk jidat saya. Serius. Oke, saya kasih tahu. VTube pasti on. Mengapa? Karena diupayakan. Karena terus dilakukan usaha-usaha menuju ke sana. Coba, sekarang ini ada izin dari Kemendak, Kementerian Perdagangan yang belum beres. Kenapa belum beres? Ya ketabrak lebaran. Habis lebaran juga lagi diurus lagi diatur. Nanti kalau itu sudah selesai, kemudian di-upload, di-submit ke OSS. Kalau sudah submit ke OSS, disampaikan ke SWI. Jangan kemudian, itu Pak Tongar bilang ke SWI nggak ngerti apa-apa. SWI tidak
pernah didatangi atau manajemen tidak pernah sowan ke SWI. Lah mau ngapain sowan? Mau ngapain ketemu SWI? Kalau nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. SWI itu bukan pihak atau instansi yang mengeluarkan izin. SWI itu apa sih? Satgas, Satuan Tugas Waspada Investasi, supaya tidak ketemu investasi bodong. Jadi ada 13 instansi yang mengutus wakil-wakilnya untuk menjadi bagian atau komisioner atau apalah anggota dari Satuan Tugas Waspada Investasi. Nah, apa tugasnya? Mengawasi. Pengawas waspada itu ngawasin. Kalau sudah diawasi, kalau ada yang disinyalir belum menyelesaikan izin-izin yang diperlukan, disinyalir ada yang berpotensi merugikan, disinyalir ada yang berpotensi scam, ada yang segala macam yang tidak berpihak kepada masyarakat, nah itu dirapikan. Merapikannya dengan cara apa? Yang kurang izin ya disuruh untuk ngurus izin. Itulah namanya pembinaan. Pembinaan yang dilakukan SWI itu sudah dilakukan, sudah sejak lama. Apa? Disuruh ngurus izin. Ada urusan misalnya tanda daftar perusahaan pelaksana sistem elektronik. Muncullah PSE dari Kominfo tanggal 20 April ya, 20 Mei 20 April, Mei belum sampai 20 kan, besok baru 20. Oke, kemudian masih ada surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik, itu sedang diurus. Kalau itu belum selesai ya, kalau PMSE, SIUP PMSE itu belum selesai, jangan harap bisa dinormalisasi. Nggak akan bisa, nggak sekonyong-konyong dinormalisasi. Di situ ada urusan pajak, ada macam-macam. Jadi SWI nanti akan ngecek semua izin yang disiapkan oleh manajemen Vidjub. Kalau manajemen Vidjub udah selesai mengupload di OSS, yang diupload apa? Macam-macam, banyak namanya, syarat perizinan banyak banget. Yang dari pendirian perusahaan, yang dari NPWP, kemudian SIB, kemudian PSE, kemudian macam-macam, termasuk ada PMSE. Karena sistemnya elektronik perdagangan yang dilaksanakan ini, termasuk di sana bagaimana mekanisme pajaknya di dalam aplikasi Vidjub, nanti akan dicek semuanya. Tapi ngeceknya kalau izinnya sudah beres, kalau izinnya sudah lengkap. Kalau belum lengkap, ya sudah, kita tunggu sampai mereka menyelesaikan kelengkapan izin tersebut. Gitu loh, nggak usah kesusu. Gini, kalau kita ini sebagai member itu hanya nuntut kapan buka, tanpa memahami kesulitan manajemen di dalam mengurusi izin, ya itu namanya egois. Kenapa egois? Karena kita itu bekerja sama nih, member itu bekerja sama dengan perusahaan. Kalau perusahaannya ada kesulitan, ya biarkan mereka menyelesaikan kesulitan itu. Ada porsinya masing-masing. Porsi kita adalah menyelesaikan misi kita, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kalau sudah ada di tangan kita. Kalau belum, ya sudah ditunggu. Lah terus modal saya bagaimana? Ya namanya usaha, modal ada di sana, kita nggak usah pusing. Semua ada di sana, kita nggak kehilangan apa-apa. Atau mau kalian pada kehilangan apa yang sudah kalian upayakan di Vidjub? Kan enggak toh? Ya sudah. Sebagian nanti yang memang harus hilang. Tapi ada sebagian yang lain yang bisa dinegosiasi supaya tidak hilang. Biarkan proses negosiasi ini terus berjalan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan lancar, berjalan dengan normal ya. Jangan tergesa-gesa.
VTube ini pasti on. Ini hanya soal waktu. Jadi teman-teman yang masih mengira bahwa dengan tulisan Pak Tongam di IG itu, poin yang kedua, manajemen VTube atau pengurus VTube belum menemui SWI setelah dipanggil. Itu karena memang belum saatnya dipanggil, tapi belum ini loh, perlengkapan untuk menghadap itu belum cukup. Dipanggil menghadap, ya kan akan ditanya, mana kelengkapan izinmu? Nah, belum lengkap ya sudah balik lagi. Jadi buat apa? Tunggu nanti kalau sudah lengkap izinnya, kalau semuanya sudah beres, OSS sudah disubmit, sudah done. Nah saatnya Mas maju ke SWI, biarlah kemudian SWI ngecek semuanya. Kalau udah dicek semua perizinan selesai, kemudian sistemnya dinilai baik, pasti kita akan diizinkan normalisasi. Gitu loh. Jadi teman-teman jangan galau. Ayo terus berdoa, support manajemen. Jangan malah meninggalkan. Jadi gini, ada peribahasa Arab bunyinya begini, dan ini memang terjadi di dalam kehidupan begini. Ra'aitun nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabu wa man la 'indahu dhahabu fa 'anhu an-nasu qad dhahabu. Ra'aitun nasa munfaddah ila man 'indahu fiddah wa man la 'indahu fiddah fa 'anhu an-nasu munfaddah. Ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu malu wa man la 'indahu malu fa 'anhu an-nasu qad malu. Tuh. Aku melihat orang-orang pergi kepada orang yang punya emas. Ketika orang itu sudah nggak punya emas, mereka pada lari pergi dari orang itu. Aku lihat orang pada berduyun-duyun datang kepada orang yang punya perak, infaddah. Ketika orang itu sudah kehabisan, mereka berduyun-duyun meninggalkannya. Aku lihat orang-orang condong kepada orang-orang yang punya harta. Ketika orang itu kehabisan harta, fanhunna suqad malu, mereka condong pergi dari orang-orang, meninggalkan orang yang punya harta, yang dulu punya harta. Nah, jangan kita seperti itu. Itu gambaran orang-orang yang gak bener itu. Kalau lagi enak nih, wah datang, berduyun-duyun masuk ke VTube. Sekarang lagi keadaan seperti ini, pada pergi. Gimana sih? Mau enaknya doang? Oke, yang memilih melakukan sikap itu pergi saja, nggak apa-apa. Tapi yang hatinya masih memiliki kebersihan, bersih hatinya, punya husnudzon. Husnudzon itu ya kepada Allah, kepada orang lain, kepada manajemen termasuk itu. Maka mohon stay, tunggu, tinggallah, bukan meninggalkan ya. Stay here, tinggallah di sini. Dan akan ada waktunya kita kembali menikmati kesuksesan seperti yang dulu pernah kita nikmati. Gitu. Saya kira sudah cukup ya. Terima kasih dan jangan galau. Tetap semangat, tunggu. Jangan terpengaruh suara-suara yang nggak jelas. Itu hanya opini yang dibangun, sengaja dibangun. Ingat, hanya opini yang sengaja dibangun. Tinggalkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.